Wah, murah banget. Itu slogannya Indra Kents yang dalam 2 hari terakhir ini sudah membawa kekasihnya Vanessa Kong sekaligus ayahnya menjadi tersangka untuk tindakan kriminalitas yang dilakukan mereka bersama. Biar menanti keputusan hukum bagaimana, tetapi apakah sebetulnya yang sedang terjadi? Dengan hati bersih, pikiran jernih, kita akan membahas. Ungkapan wah murah banget itu menjadi sangat terkenal. Bayangkan kalau saat ini misalnya pernyataan yang dikatakan oleh Vanessa Kong dan ayahnya mereka tidak terlibat, boleh-boleh saja. Tetapi ketika bersama-sama menikmati dengan Indra Kents segala kemewahan yang diposting di media sosial, semua orang terbelalak melihat bagaimana bisa beli baju kaos 300 juta, membeli sekitar 10 jam dengan harga 8 miliar, mobil 1,5 miliar. Begitu mudahnya hidup ini. Sementara pada waktu sudah menjadi tersangka, semua itu kemudian tidak diakui. Padahal waktu bersenang-senang sebagai crazy rich itu dipertontonkan di depan publik. Bayangkan, saya ada di dapur. Uang segitu banyak bisa beli minyak goreng, wah, ratusan ton. Tetapi banyak orang lain juga yang melihat ini sebagai pertontonan kekayaan yang membuat perih hati banyak orang yang untuk bertahan hidup sehari memasak di dapurnya tidak bisa. Ini adalah sebuah ironi. Dan ironi inilah yang dalam pepatah Jawa dikatakan, sebetulnya urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum saja. Dan di dalam kitab suci juga dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Semua kemewahan yang dinikmati, semua yang dipertontonkan di depan publik sebagai raihan yang luar biasa, semua yang membuat iri dengan segala macam materi yang dipenuhi secara berlebihan, semuanya itu hilang. Sekarang mereka semua sudah ditahan. Dan para afiliator yang mendapat keuntungan dari apa yang mereka jual harus menanggung nasibnya. Bukan hanya hidup itu seperti uap, seperti mampir ngombe, tetapi hidup itu adalah hanya sejenak saja. Untuk apa kita kemudian mempertontonkan kekayaan? Untuk Vanessa Kong dan ayahnya, kita mendoakan supaya proses hukum berjalan dengan baik. Yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Tetapi kita harus belajar, kalau kita diberkati, kita bukan hanya untuk kemewahan, untuk mempertontonkan, apalagi mencari keuntungan dari orang lain. Teman-teman yang terkena tipu dari proses afiliator binomo menjual harapan mimpi palsu, kita juga berdoa agar kiranya proses hukum akan berjalan dengan baik sehingga hak bisa dikembalikan. Tetapi kita semua belajar, kita tidak boleh tamat di dunia yang kita hanya sementara. Kita hanya mampir ngombe, kita seperti uap saja. Dan kalau kita menggunakannya untuk sekedar kemewahan, apalagi menyengsarakan orang lain, itu bukan maksud Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Masih ada waktu untuk bertobat, dan hidup itu bukan wah murah banget. Hidup itu berharga. Hidup itu harus menjadi berkat. Dengan hati bersih, berpikir jernih, kita mau jadi berkat. Salam damai, Tabib.